Sepasang mata kecil, keruh milik Huato Gui berkilat dengan cahaya licik. Ia sedikit membungkukkan tubuhnya. Wajahnya dipenuhi senyum menjilat, namun penuh percaya diri. Meski kekacauan itu punya beberapa kemampuan, pada akhirnya dia hanyalah penduduk asli yang baru saja menginjak ambang gerbang antar bintang. Kali ini, demi membunuhnya, 5 ras besar benar-benar mengeluarkan biaya besar. Belum lagi armada gabungan yang dipersenjatai sampai ke gigi. Hanya para ahli yang ikut serta saja sudah cukup untuk menyapu bersih seluruh negeri Huaxu sebanyak 10 kali. Terlebih lagi, kita masih memiliki kartu truf paling sempurna itu, Koridor Langit Berbintang. Sosok tinggi besar yang berdiri di samping Huato Gui juga mengeluarkan geraman rendah yang berat. Itu adalah makhluk setengah manusia, setengah binatang. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu hitam seperti jarum baja. Taringnya menyembul keluar dan matanya merah menyala. Itulah anjing dewa yang bertanggung jawab atas pembantaian. Benar, suara anjing dewa itu seperti guntur, mengguncang udara di dalam aula hingga berdengung. Si bodoh itu pasti akan terpancing masuk ke koridor langit berbintang. Itu adalah wilayah terlarang, yang bahkan ras kami pun harus hadapi dengan sangat hati-hati. Tanpa panduan peta bintang, masuk ke sana berarti mati. Bahkan jika dia beruntung dan tidak masuk, dikepung oleh 5 ras besar di luar sana pun, dia pasti akan dihancurkan menjadi debu. Tuan, Anda terlalu meremehkan manusia itu. Benar sekali. Manusia generasi ke-6 semata, hanya mengandalkan keberuntungan saja. Suara ketiga terdengar dari ketinggian. Itu adalah sosok angkuh dengan sepasang sayap di punggungnya, hidung merah panjang, dan memegang kipas bundar, Dai Tengu. Ia melayang di udara, memandang ke bawah dengan sikap merendahkan. Suaranya penuh penghinaan terhadap manusia generasi ke-6. Rencana kita tanpa celah, memanfaatkan karakteristik koridor langit berbintang untuk menciptakan situasi pembunuhan yang tak terelakkan. Ini adalah strategi terang-terangan. Jika dia serakah, dia pasti mati. Jika dia tidak serakah, menghadapi pengepungan juga tetap mati. Bagaimanapun juga, kekacauan itu sekarang sudah berubah menjadi debu kosmik. Alasan belum ada kabar kembali. Kemungkinan karena armada 5 ras besar sedang membagi warisannya, atau karena badai magnet kosmik mengganggu transmisi sinyal. Ucapan 3 kekuatan tempur utama itu penuh logika dan keyakinan. Demi memastikan pembunuhan mutlak terhadap Zhang Yi, mereka telah merancangnya sejak lama, bahkan mengerahkan hampir setengah kekuatan dari 5 ras besar. Dengan jebakan seperti ini, mereka tidak bisa membayangkan cara apapun bagi Zhang Yi untuk menghindari takdir kematian. Gao Yu Chansuri No. Kami mendengarkan analisis bawahannya, dan kerutan di dahinya sedikit mereda. Akal sehat mengatakan bahwa Huato Gui dan yang lainnya benar. Itu adalah situasi pasti mati. Bahkan jika dia sendiri yang terjebak di dalamnya, tidak mungkin bisa selamat. Mungkin aku memang terlalu tegang. Gaoyu Chansuri no Kami menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar tak henti. Ia perlahan bersandar kembali ke singgasananya, lalu tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Sejak pertempuran di konferensi 10.000 ras itu, bayangan pria itu terus menghantuiku seperti mimpi buruk. Sepertinya, hanya dengan melihat jasadnya secara langsung, aku bisa benar-benar tenang. Tenanglah, Tuan. Saat 5 ras besar kembali dengan kemenangan, itulah saatnya ras Jepang kita bergerak ke barat dan meratakan negeri Huaxu. Huato Gui memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Matanya berkilat dengan cahaya hijau penuh keserakahan. Pada saat itu, seluruh Asia Timur akan tunduk di bawah kaki Anda. Namun, tepat ketika raja dan bawahannya sedang larut dalam imajinasi masa depan, yang indah gemuruh. Sebuah tekanan mengerikan yang tak terlukiskan, tiba-tiba turun dari langit tanpa peringatan. Tidak ada tanda-tanda fluktuasi energi sebelumnya. Bahkan sistem radar paling canggih di Takamagahara pun tidak mengeluarkan satupun alarm. Namun tekanan itu begitu nyata, begitu berat, seolah-olah seluruh langit runtuh dan menghantam hati setiap orang dengan keras. Bumi bergetar hebat,
Seluruh semenanjung Nihon seakan dilanda gempa tingkat 13, badai mengamuk, dan laut di pesisir terangkat menjadi gelombang raksasa akibat getaran. Bahkan Takamagahara pun terus bergetar. Para petinggi ras tikus transformasi di dalam kuil terhuyung-huyung dalam keadaan sangat kacau. Apa yang terjadi? Gao Yuchan Suri no Kami melompat dari singgasananya. Rasa gelisah yang baru saja ditekan tiba-tiba meledak berkali-kali lipat, membuat seluruh bulu di tubuhnya berdiri. Cahaya di dalam aula tiba-tiba meredup. Tidak, bukan hanya aula. Seluruh Takamagahara, bahkan langit di atas kepulauan Nihon, yang semula redup namun masih bertabur bintang, kini sepenuhnya tertutup oleh sesuatu yang sangat besar hingga tak terbayangkan. Itu adalah kegelapan murni. Lebih dalam dari malam tanpa akhir, lebih putus asa dari jurang. Semua tikus transformasi, baik yang berpatroli di jalan maupun yang bekerja di pabrik bawah tanah, kini mendongak dengan ketakutan dan mengeluarkan jeritan melengking. Di mata mereka, sebuah kapal perang super raksasa, sebesar pegunungan, sebesar kota yang bergerak, sedang menekan turun dari atas awan tanpa suara. Itu bukan pendaratan, itu adalah penghancuran. Itu? Apa itu? Daitengu membelalakan matanya dengan ngeri. Kipas di tangannya jatuh ke tanah dengan bunyi keras. Sebagai penguasa langit, ia belum pernah melihat ciptaan terbang sebesar itu. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh peradaban planet ini. Itu adalah kapal impian. Suara Gao Yuchan Suri no Kami berubah nada menjadi jeritan penuh ketakutan. Itu dia. Dia kembali. Iblis itu kembali. Dia belum mati. Dia benar-benar belum mati. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Belum sempat kata-katanya selesai. Kapal perang hitam raksasa yang menutupi langit itu telah menyentuh sistem pertahanan terluar Takamagahara. Itu adalah pelindung energi Ame no Iwato yang ditenagai ratusan reaktor nuklir yang diklaim mampu menahan serangan energi tingkat ksatria. Secara logika, kapal perang itu seharusnya menembakkan meriam utama untuk menghancurkan perisai atau melakukan infiltrasi melalui perang elektronik. Namun kapal itu tidak melakukannya. Dengan kesombongan dan dominasi yang membuat putus asa, bahkan tanpa memperlambat, ia langsung menabrak dengan keras. Krakik! Suara retakan yang mampu menembus gendang telinga langsung menyebar ke seluruh kepulauan. Seolah langit pecah, suara itu menyayat telinga tak terhitung banyaknya tikus transformasi. Lapisan cahaya energi biru yang mampu menahan ledakan setara jutaan ton di hadapan kapal perang antar bintang dari peradaban tingkat lebih tinggi ini, rapuh seperti lapisan es tipis yang baru membeku. Haluan kapal yang hitam pekat seperti sabit dewa kematian dengan mudah menembus perisai. Kemudian, badan kapal raksasa dengan inersia massa miliaran ton tanpa ampun menghancurkan ke bawah. Perisai energi itu hancur. Pecahan energi biru berjatuhan seperti hujan cahaya yang tragis indah, namun membawa kehancuran. Seiring hancurnya perisai, pulau tempat Takamagahara berada mulai bergetar hebat. Tanah retak, gedung-gedung runtuh, tak terhitung kuil dan gerbang tori hancur menjadi puing dalam sekejap. Para tikus transformasi yang hidup di lapisan bawah bahkan tidak sempat melarikan diri, langsung dihancurkan di tempat. Puff, puff, berubah menjadi genangan cairan berwarna-warni. Hanya dengan tekanan udara mengerikan yang dihasilkan saat kapal perang itu turun, para manusia tikus yang sedang menyerbu langsung ditekan kuat ke tanah, dengan mudah dihancurkan menjadi gumpalan darah dan daging. Tak lama kemudian, bayangan gelap dari bagian bawah kapal yang seolah-olah seperti langit runtuh menutupi mereka. Jeritan memilukan baru saja terdengar, namun langsung terputus. Puluhan ribu manusia tikus bersama rumah-rumah dan jalanan mereka dalam sekejap dihancurkan oleh lapisan baja paduan kapal perang yang tak tertembus, berubah menjadi bubur daging. Darah dan potongan tubuh meledak di antara reruntuhan, mewarnai merah dataran es yang putih bersih, namun seketika menguap oleh gelombang panas dari mesin kapal perang. Ini adalah pembantaian sepihak, sebuah penindasan paling telanjang dari peradaban tingkat tinggi terhadap peradaban tingkat rendah. Saat ini, di dalam kapal perang Dreamer yang membawa bencana kehancuran bagi klan Zepan,
Di ruang kontrol utama, layar holografik raksasa menampilkan pemandangan kehancuran di bawah secara 360 derajat tanpa sudut mati. Fasilitas pertahanan yang dulunya tampak tak terkalahkan, kini hancur seperti kertas. Sementara monster-monster berwajah mengerikan itu berubah menjadi bubur daging dalam keputusasaan. Lukeran masih memegang sebotol minuman energi yang baru diminumnya setengah. Ia berdiri di depan jendela kapal, menunduk melihat pemandangan di bawah yang bagaikan neraka. Sudut bibirnya terangkat, membentuk senyum penuh penghinaan khas seorang pecinta teknologi. Cih, tingkat pertahanan seperti ini benar-benar setipis kertas. Lukeran menggelengkan kepala, lalu dengan santai melemparkan botol kosong ke tempat sampah, menghasilkan suara nyaring. Perisai energi satu arah tingkat rendah seperti ini, strukturnya longgar seperti model yang kubuat saat masih di sekolah dasar. Bahkan tidak perlu menggunakan meriam sekunder kapal, apalagi meriam utama. Ia berbalik, menatap Zhang Yi yang berdiri di samping dengan ekspresi tenang, lalu mengangkat bahu sambil tersenyum. Zhang Yi GG, sepertinya kita melebih-lebihkan mereka. Dengan tingkat pertahanan seperti ini, cukup aktifkan mode tabrakan fisik dan hancurkan saja. Hemat waktu dan tenaga, sekaligus membantu mereka meratakan tanah. Ini adalah perang tanpa deklarasi yang telah direncanakan sejak lama. Dengan memanfaatkan kemampuan perjalanan ruang, serta teknologi siluman super kuat milik Dreamer saat ini, sebelum kapal itu benar-benar muncul di Takamagahara, negara Zepan sama sekali tidak dapat mendeteksi apapun, apalagi melakukan pertahanan atau serangan balasan. Namun, bahkan jika mereka memiliki pertahanan, pada kenyataannya tidak akan banyak berbeda. Bagaimanapun, tingkat peradaban kota Tianhai sudah jauh melampaui standar negara Zepan saat ini. Zhang Yi berdiri dengan kedua tangan di belakang punggung, tatapannya mengarah ke Takamagahara yang sedang runtuh di bawah, tanpa sedikit pun belas kasihan di matanya. Kalau begitu, hancurkan saja semuanya. Zhang Yi berkata dengan tenang, hancurkan sarang yang dibanggakan para tikus ini hingga rata. Aku ingin Takami Musubino. Kami tahu apa yang disebut sebagai hukuman dari langit yang sesungguhnya. Siap. Lukeran memberi hormat dengan gaya ceria, lalu dengan santai mengeluarkan perintah. Blokir seluruh benua. Jangan biarkan satu pun informasi bocor keluar. Sebuah penghalang blokade elektronik raksasa dengan cepat menyapu seluruh kepulauan Nihon, membuat informasi di tempat itu sepenuhnya lumpuh. Sinyal elektronik yang dingin bertabrakan di kehampaan, namun seperti teriakan di dasar laut, tak mampu menyebar sedikit pun. Jangankan meminta bantuan dari dunia luar, bahkan komunikasi di antara mereka sendiri pun menjadi masalah. Benar-benar berubah menjadi buta dan tuli. Di dalam kuil Takamagahara, Takami Musubino kami menggenggam erat alat komunikasinya. Ia mencoba menghubungi beberapa pos pengamatan laut dalam yang terdekat dari kepulauan Nihon, bahkan menggunakan segala cara untuk mencoba menghubungi 4 ras peradaban kuno sekutu lainnya. Namun, yang didapat hanyalah nada sibuk yang membuat putus asa. Sinyal mereka bahkan tidak bisa disampaikan satu sama lain, meskipun jaraknya sangat dekat, seolah-olah langsung kembali ke zaman primitif. Bagaimana bisa seperti ini? Sinyal kita terputus. Wajah tua, Takami Musubino. Kami yang keriput langsung terdistorsi. Cahaya bintang di matanya bergetar hebat karena ketakutan. Tidak, bukan sekadar terputus. Ini adalah blokade seluruh frekuensi pada tingkat fisik. Kekacauan itu, dia bukan hanya membawa kembali kapal perang, tapi juga peralatan perang elektronik yang jauh melampaui tingkat teknologi bintang bumi. Pada saat itu, sebuah dugaan yang membekukan jiwa merayap ke dalam benaknya seperti ular berbisa. Mengapa armada gabungan dari 5 ras menghilang tanpa kabar? Mengapa Zhang Yi bisa kembali dengan kapal perang super yang utuh tanpa kerusakan? Mengapa bahkan Dewa Ame no Minakanushi yang dikenal tak pernah salah perhitungan dan memiliki kekuatan tak tertandingi juga benar-benar kehilangan kontak? Kalah. Mereka benar-benar kalah. Takami Musubino kami terhuyung mundur, lalu jatuh terduduk di singgasana yang melambangkan kekuasaan tertinggi. Suaranya serak seperti gesekan 2 lembar amplas kasar. Pasukan ekspedisi,
kemungkinan besar sudah musnah seluruhnya. Itu adalah armada tak terkalahkan yang mengumpulkan elit dari 5 peradaban. Tapi justru dibantai balik oleh manusia dari permukaan ini. Semuanya. Rasa ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya langsung menenggelamkan akal sehatnya. Namun, bagaimanapun juga, ia adalah penguasa klan Zepan selama waktu yang tak terhitung lamanya. Setelah ketakutan ekstrim itu, yang muncul adalah kegilaan histeris. Jika tidak bisa melarikan diri, jika tidak ada harapan bantuan, maka seret musuh turun ke neraka bersama. Sampaikan perintahku. Takami Musubino. Kami tiba-tiba berdiri, tubuhnya yang semula bungkuk kini memancarkan aura kekejaman yang luar biasa. Matanya merah darah seperti binatang buas yang siap melahap mangsa. Aktifkan rencana giok hancur terakhir. Seluruh klan manusia tikus, tanpa memandang usia, ambil senjata kalian. Bangunkan Legiun Parade 100 Iblis. Bahkan jika harus menggigit dengan gigi, menumpuk dengan mayat, hentikan kapal perang sialan itu untukku. Kita harus membalas dendam untuk para anggota klan yang telah mati. Kita harus membuat manusia-manusia sombong itu tahu bahwa tanah negara Zepan disiram dengan darah. Para ahli dari klan manusia tikus di bawahnya bermata merah, menggeram sebagai jawaban. Ya, lebih baik hancur seperti giok daripada utuh seperti genteng. Kami akan menghancurkan semua penyusup, bahkan jika harus menggunakan tulang kami sebagai pedang. Dengan perintah gila itu dikeluarkan, seluruh kepulauan Nihon benar-benar mendidih. Di kota reruntuhan yang telah dihancurkan setengah oleh Dreamer, pintu-pintu bunker pertahanan udara terbuka satu persatu. Tak terhitung banyaknya prajurit manusia tikus, seperti gelombang hitam yang pekat, berhamburan keluar. Mereka telah kehilangan akal sebagai makhluk berakal. Di bawah pengaruh obat-obatan dan cuci otak, mata mereka merah darah. Kepala mereka diikat dengan kain putih bertuliskan, "Pasti menang." Dan di tangan mereka tergenggam senapan kinetik sederhana. Bahkan beberapa warga sipil hanya memegang pipa baja yang diruncingkan. Banzai! Banzai! Teriakan melengking itu berkumpul menjadi gelombang suara keruh yang mengguncang, hingga salju di sekitarnya pun berjatuhan. Ratusan ribu manusia tikus, seperti gerombolan zombie yang tak kenal lelah, menginjak mayat rekan mereka sendiri, menerjang dingin dan badai, melancarkan serangan bunuh diri ke arah kapal perang hitam raksasa yang melayang di udara rendah. Benar-benar pemandangan yang jelek dan menjijikkan. Zhang Yi memandang semua itu dari ketinggian, lalu memberikan penilaian dengan nada datar. Di ruang kendali utama kapal impian, Lu Keran menatap titik-titik merah yang memenuhi layar, lalu mencibir dengan ekspresi jijik. Jari-jarinya menari ringan di atas panel kontrol, seolah-olah sedang memainkan sebuah simfoni pembantaian. Kalau kalian begitu ingin mati, biar aku kabulkan. Formasi robot perampas pasir, keluarkan. Disertai suara desisan pintu kompartemen hidrolik yang terbuka, lubang pelepasan di bagian bawah kapal perang itu langsung terbuka. 30 cahaya keperakan meluncur turun seperti meteor, menghantam keras permukaan dataran es, memercikkan serpihan es ke segala arah. Ketika debu menghilang, tampaklah 30 mesin pembunuh dengan bentuk mengerikan. Mereka adalah perampas pasir. Tubuh mereka berupa logam ramping dengan cahaya energi biru redup berkilau di setiap sendi anggota tubuh. Di tangan masing-masing robot tergenggam pedang tempur merah yang memancarkan dengungan getaran frekuensi tinggi. Sementara di bahu mereka terpasang 2 meriam plasma yang mampu melelehkan tank dalam sekejap. Menghadapi gelombang pasukan tikus mutan yang menyerbu seperti air bah, 30 mesin dingin ini tidak menunjukkan keraguan sedikit pun, dan secara bersamaan mengaktifkan mode pembantaian. Cahaya pedang merah menyapu dataran es, membentuk kipas-kipas kematian. Ratusan tikus mutan yang berada di garis depan langsung terbelah di bagian pinggang, luka mereka begitu halus hingga darah. Bahkan belum sempat menyembur sebelum langsung terkarbonisasi oleh suhu tinggi. Kemudian, meriam bahu ditembakkan secara bersamaan. Bola cahaya plasma biru meledak di tengah gerombolan tikus. Setiap ledakan merenggut puluhan nyawa. Potongan tubuh beterbangan kemana-mana, bau hangus seketika menutupi bau darah.
Ini bukan lagi perang, melainkan pembantaian sepihak. 30 perampas pasir ini seperti pemakan semut yang masuk ke dalam sarang semut. Setiap serangan mereka membajak jalur kosong berwarna merah darah di tengah gelombang tikus. Ciit! 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 Para tikus mutan menjerit ketakutan. Namun di bawah dorongan semangat Banzai, mereka tidak memiliki jalan mundur. Mereka hanya bisa dengan putus asa menghantamkan tubuh daging mereka ke armor paduan yang tak tertembus. Namun mereka tetap seperti kehilangan akal, bahkan melupakan kematian, memilih untuk terus meraung dan menyerbu. Demi Yang Mulia Takami Musubi, Banzai! Robot perampas pasir menyapu pandangan dingin ke arah para tikus itu. Daya tempur 200, daya tempur 30. Kenapa masih ada sampah dengan daya tempur hanya 5? Sebagai bentuk kehidupan mekanis, mereka benar-benar tidak mengerti. Makhluk seperti ini, sebanyak apapun mati, hampir tidak akan menguras energi mereka. Apa arti dari semua ini? Mereka tidak mampu memahaminya. Namun itu bukanlah sesuatu yang perlu mereka pedulikan. Tugas mereka hanyalah membasmi hama. Pedang cahaya menyapu, gelombang kejut menyebar ke segala arah. Dengan kekuatan setara petarung tingkat kendaraan tempur, robot perampas pasir membantai tikus-tikus ini semudah bernapas. Seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun kering, gelombang besar tikus mutan yang masih berlari maju langsung hancur oleh gelombang kejut. Puff! 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 Kabut darah pecah di mana-mana, mewarnai medan perang menjadi merah mawar yang mengerikan. Namun, tepat ketika pasukan tikus mutan hampir runtuh, kabut hitam pekat yang tak terurai tiba-tiba muncul dari kedalaman reruntuhan Takamagahara. Kabut itu membawa hawa dingin, menusuk tulang dan bau busuk yang memuakkan, dengan cepat menyebar di atas tanah, bahkan secara paksa menghentikan langkah maju para perampas pasir. Di dalam kabut hitam yang bergolak, bayangan-bayangan makhluk aneh mulai bermunculan. Ada biksu bermata satu dengan tubuh besar dan mata seperti lentera. Ada makhluk berleher panjang dengan wajah mengerikan. Ada pula prajurit iblis berkulit hijau gelap yang memegang gada tulang. Inilah kartu truf terdalam klan Zepan, pasukan 100 iblis malam. Dulu, ketika Zhang Yi dan yang lainnya pertama kali menginjak Kepulauan Neon, makhluk-makhluk ini pernah muncul dalam bentuk proyeksi. Namun sekarang, yang muncul adalah tubuh asli mereka, lebih kuat dan lebih berbahaya. Namun di sisi lain, Zhang Yi dan yang lainnya sekarang jelas bukan lagi seperti dulu. Di bagian paling depan kabut hitam, 3 aura mengerikan melonjak ke langit. Di tengah berdiri seorang pria tua berkepala besar dengan senyum licik. Dialah Huatu Gui. Tubuhnya tampak samar, seolah menyatu dengan kabut di sekitarnya. Di sisi kiri berdiri makhluk setengah manusia, setengah serigala setinggi 5 meter, dengan otot menggumpal dan bulu seperti jarum baja, Inugami. Pisau raksasa di tangannya masih meneteskan cairan tak dikenal. Di sisi kanan, melayang di udara sosok bersayap dengan kipas di tangan dan topeng hidung panjang merah, Tengu Agung. Ia melayang di udara, seolah badai salju di sekitarnya tunduk pada perintahnya. Para penyusup dari Huacu, jangan bertindak liar. Tempat ini akan menjadi akhir hidup kalian. Tengu Agung mengeluarkan jeritan tajam dan mengayunkan kipasnya dengan kuat. Boom! Sebuah tornado bercampur bilah angin hitam meraung keluar. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna. Badai turun dari langit menutupi area puluhan kilometer dan langsung menelan 2 unit perampas pasir. Armor paduan yang keras mengeluarkan suara gesekan yang membuat gigi ngilu saat teriris oleh bilah angin. Bahkan mulai retak melihat para kuat mereka turun tangan. Tikus-tikus mutan yang sebelumnya tercerai-berai kembali bersorak penuh kegembiraan. Banzai! Banzai! Namun kegembiraan itu hanya berlangsung kurang dari 1 detik. Bagus! Akhirnya muncul juga yang bisa diajak bertarung. Kapak besarku sudah lama haus darah. Tawa liar yang kasar dan penuh semangat turun dari langit, bahkan menenggelamkan hiruk-pikuk medan perang. Dari pintu kompartemen kapal impian yang terbuka,
sebuah sosok jatuh seperti meteor. Lalu, boom! Menghantam tanah dengan keras. Itu adalah Paman Yu. Saat ini, seluruh tubuhnya terbungkus dalam armor Dewa Iblis yang telah dimodifikasi dengan cermat oleh Lu Keran. Bahkan merupakan versi peningkatan dari armor Dewa Iblis Penghancur yang dulu dikenakan Zhang Yi. Armor berat berwarna merah gelap setebal 10 cm dengan sirkuit energi merah terukir di permukaannya, sementara semburan api panas menyembur dari bagian belakangnya. Di tangannya, ia menggenggam kapak tempur raksasa bermata dua yang mampu membelah gunung dan batu dengan aliran energi merah melilit di bilahnya. Boom! Paman Yu menghantam pusat medan perang dengan gaya yang sangat brutal. Gelombang kejut besar langsung menghancurkan ratusan tikus mutan di sekitarnya menjadi daging cincang. Tanah seolah bergetar pada saat itu. Saat Tengu Agung melihat Paman Yu, hatinya langsung tenggelam. Ia merasakan ancaman besar. Ini sangat aneh, karena menurut pemahaman mereka, satu-satunya orang dari Huaxu yang layak ditakuti hanyalah mutan kekacauan. Sementara Zashiki Warashi tidak bisa meninggalkan tanah asalnya, dan Houtu hanya dianggap setengah ancaman. Lalu, dari mana datangnya orang ini? Dari mana burung aneh ini? Turun sini. Paman Yu tidak membuang waktu untuk berbicara. Begitu mendarat, pendorong di kakinya langsung menyala dengan kekuatan penuh. Tubuhnya berubah menjadi bayangan merah, mengabaikan bilah angin yang datang, dan langsung melesat menuju Tengu Agung di udara. Wajah Tengu Agung berubah drastis. Ia tidak menyangka manusia ini berani menghadapi angin ilahinya secara langsung. Tengu Agung dengan tergesa-gesa mengayunkan kipasnya, mencoba menciptakan lebih banyak dinding angin untuk menghalangi. Hu! 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 Satu demi satu dinding angin raksasa turun dari langit, membentuk penghalang transparan di sekitar Paman Yu. Tekanan angin yang kuat membuat area sekitarnya seakan menjadi ruang hampa, dan dinding-dinding angin itu menghantam ke arah Paman Yu. Namun, masa kini sudah berbeda dari masa lalu. Paman Yu saat ini, setelah ditempa oleh medan perang antar bintang dan didukung oleh sumber daya dalam jumlah besar dari Zhang Yi, kekuatan tempur keseluruhannya telah menembus 40.000 poin. Lagi pula, hanya dengan mengaktifkan armor Dewa Iblis Penghancur saja, itu sudah setara dengan satu bentuk kehidupan mekanis super cerdas dengan kekuatan tempur lebih dari 30.000 poin. Hancurkan untukku! Paman Yu mengaum marah. Kapak perang di tangannya membawa kekuatan petir yang dahsyat, membelah dinding angin dengan sikap yang brutal dan tanpa kompromi. Tungku inti menyala dengan hebat. Energi merah menyala terkumpul pada kapak perang. Lalu dari mata kapak terpancar cahaya merah raksasa. Serak! Kipas legendaris yang konon mampu menerbangkan gunung itu di hadapan kapak perang rapuh seperti ranting kering, seketika terbelah menjadi dua. Ayunan kapak yang tak terhentikan itu menghantam bahu Tengu Agung dengan keras. Ah! Tengu Agung menjerit pilu. Setengah sayap beserta lengannya langsung tertebas, darah menyembur seperti hujan. Tubuhnya yang sebelumnya begitu angkuh, kini seperti boneka kain yang rusak, dihantam jatuh dan tertanam ke dalam lapisan es di tanah. Ini tidak mungkin. Aku, Uchiha Tengu, yang telah melintasi hidup dengan kejayaan, justru berakhir seperti ini. Hanya segitu kemampuanmu. Bahkan belum cukup untuk pemanasan bagiku. Paman Yu meludah, lalu mengangkat kapak perangnya secara horizontal, berdiri seperti dewa perang yang menghadang di depan pasukan parade 100 iblis. Para iblis yang sebelumnya berlagak misterius dan tampak menakutkan itu, kini semuanya tertegun. Mereka bahkan belum tampil selama 1 menit, dan salah satu dari 3 pemimpin besar sudah ditebas mati dengan satu ayunan kapak? Bukan, setidaknya bertahanlah sebentar. Bagaimana ini bisa dilanjutkan? Pada saat yang sama, beberapa sosok lain melompat turun dari kapal perang. Tempat sekotor ini benar-benar membuatku malas turun. Shu Pangzi menggerutu, tetapi gerakannya sama sekali tidak lambat. Begitu mendarat, kedua telapak tangannya langsung menghantam tanah. Lihat bagaimana aku membekukan kalian semua jadi es. Wilayah dingin ekstrem. Pemakaman es.
Dalam sekejap, suhu padang es yang sudah dingin itu turun drastis. Tak terhitung jumlahnya duri es tajam tumbuh liar dari bawah tanah. Seperti bunga teratai kematian yang bermekaran. Ratusan makhluk iblis yang baru saja menyerbu langsung tertusuk duri es, membeku menjadi patung es yang bening dan berkilau. Memang terlalu jelek, setelah dibekukan, jauh lebih enak dipandang. Shupangzi menepuk tangannya, wajahnya penuh kepuasan. Di sisi lain, bayangan hitam anggun seperti hantu melesat di medan perang. Liang Yue kejam dan tidak banyak bicara. Begitu muncul, ia langsung mencabut pedangnya dan menebas. Pedang Tang di tangannya telah berubah menjadi tirai tebasan yang tak terlihat. Ia tidak menggunakan jurus besar yang mencolok, hanya kecepatan ekstrim dan ketepatan ekstrim. Setiap ayunan pedang pasti memenggal satu iblis tingkat tinggi. Tatapannya dingin. Di tengah medan perang penuh kekacauan ini, ia seolah menari sendirian, elegan sekaligus mematikan. Liang Yang berubah menjadi dua wujud, Taiyin dan Taiyang. Walaupun kekuatan tempurnya sedikit lebih lemah, kemampuan bertarungnya sangat tinggi, bekerja sama dengan tiga lainnya untuk mengepung dan membantai pasukan Parade 100 Iblis. Di hadapan para manusia kuat yang memiliki kekuatan setingkat uskup ini, pasukan Parade 100 Iblis yang dahulu sangat merepotkan bagi Zhang Yi dan kawan-kawan kini tampak begitu rapuh. Ini bukan lagi pertarungan seimbang, ini jelas pembantaian sepihak. Huato Gui dan Quan Shen melompat maju, mencoba menstabilkan situasi. Namun, sebelum pisau pendek Huato Gui sempat terhunus, lengan kirinya yang memegang senjata langsung terpotong dari bahu oleh kilatan cahaya pedang yang cemerlang. Quan Shen bahkan lebih tragis. Kepalanya ditekan oleh Paman Yu dan langsung dibanting ke tanah hingga retak. Ini sudah bukan lagi peradaban dengan tingkat yang sama. Melihat jalannya pertempuran di bawah telah ditentukan, Zhang Yi yang berdiri di jembatan kapal perlahan menarik pandangannya. Xin Xin, Keran, tempat ini kuserahkan pada kalian. Yang besar di markas mereka akan kutangani sendiri. Dari 3 keluarga kerajaan, 2 sudah dibunuh oleh Zhang Yi. Maka yang tersisa, Gao Yuchen Rishen, juga harus disingkirkan. Lagi pula, 1 keluarga harus rapi sampai akhir. Zhang Yi berkata dengan tenang. Detik berikutnya, ruang di hadapannya beriak. Wilayah tanpa wujud menyebar, dan sosoknya seketika menghilang dari tempat. Saat muncul kembali, ia sudah berdiri di atas kuil Gao Tianyuan yang telah hancur. Angin dingin meraung. Tekanan perang membuat dunia ini terasa semakin beku. Zhang Yi berdiri di langit dengan tangan terkulai, menatap dingin ke arah sosok kuat dari ras tikus mutan yang berada di ambang kehancuran. Gao Yuchen Rishen. Suara Zhang Yi tidak keras, tetapi terdengar jelas di telinga lawannya. Beberapa tahun tidak bertemu, kau tampak jauh lebih tua. Bagaimana? Setelah 2 orang tua itu mati, kau begitu ingin segera menyusul mereka? Gao Yuchen Rishen menatap tajam pada Zhang Yi yang tiba-tiba muncul. Ia bisa merasakan aura tak terukur, seperti jurang dalam dari tubuh lawannya. Itu bukan aura manusia biasa. Itu adalah wibawa dewa dan iblis sejati yang telah ditempa oleh langit berbintang dan membantai banyak ras kuat. Umur ras tikus mutan memang tidak terlalu panjang, tetapi setelah mencapai tingkat Ipsilon, semua makhluk akan mengalami lompatan tingkat kehidupan dan memperoleh umur yang lebih panjang. Seperti 3 keluarga kerajaan dari negeri Zepan, mereka semua adalah monster tua yang telah hidup ratusan tahun. Karena itu, dalam garis waktu mereka, Zhang Yi tampak seperti monster. Makhluk kecil yang kemarin lemah tak berdaya, kini telah menjadi binatang buas tak tertandingi. Zhang Yi. Chaos. Gao Yuchen Rishen menggertakkan gigi saat menyebut nama itu. Setiap kata seolah diperas dari sela-sela giginya. Kau benar-benar kembali hidup. Bukan hanya kembali, tapi juga menghancurkan fondasi klanku dan membunuh bangsaku. Itu adalah harga yang harus dibayar. Ekspresi Zhang Yi tetap tenang, seolah hanya menyatakan kebenaran sederhana. Sejak saat kalian, ras Zepan, memutuskan bersekongkol dengan 4 ras besar lainnya untuk mencoba membunuhku di luar angkasa, nasib kalian sudah ditentukan. Hari ini, aku datang untuk benar-benar mengubur seluruh negeri Zepan, menghapus tempat ini dari peta bumi. Menghapus? Hahaha.
Sungguh besar omonganmu. Gao Yuchan Rishen tiba-tiba tertawa liar, penuh kegilaan dan kebencian. Dengan satu gerakan, ia merobek topi bambu di kepalanya, dan pakaian pemburu sucinya langsung terkoyak. Serak. Di balik pakaian yang robek itu, yang terlihat bukan lagi tubuh manusia, melainkan kepala tikus mutan yang sangat besar, jelek dan mengerikan. Kepala itu dipenuhi benjolan daging dan bulu hitam kasar, memancarkan bau amis yang menjijikkan. Dari pinggangnya, ia perlahan menarik keluar sebuah pedang panjang hitam kuno. Saat pedang itu terhunus, suhu seluruh Gao Tianyuan seakan turun beberapa derajat lagi.